Kisah dimulai dengan keresahan warga Amerika yang tingkat kejahatannya sangat tinggi seperti perampokan yang terjadi setiap 11 detik, perampokan bersenjata setiap 65 detik, kejahatan dan kekerasan setiap 25 detik, pembunuhan setiap 24 menit, dan 250 pemerkosaan yang terjadi dalam satu hari. In America. Sumber dari kejahatan itu disebabkan oleh salah satu geng yang bernama Geng Kapak, di mana mereka mempunyai sebuah misi untuk membangun era baru dengan meyakini bahwa masa depan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat saja. Suatu hari terlihat salah satu anggota Geng Kapak baru saja memasuki sebuah toko yang berada di tengah kota. Dengan wajah serta tingkah lakunya yang arogan membuat seluruh pengunjung cukup kesal dan ketakutan. Yang ketika seorang pegawai hendak memperingati orang itu, tiba-tiba dengan tersebarnya berita tersebut, puluhan polisi dan helikopter dikerahkan untuk menangkapnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani memasuki toko untuk menangkap orang tersebut. Dan si kepala polisi yang tidak bisa mengatasi kebrutalan dari orang itu pun meminta anak buahnya untuk memanggil seorang ahli di bidang tersebut yang bernama Cobra. Meski lawannya menggunakan senjata serta memiliki sandera, namun Cobra terlihat cukup tenang dan tidak bertindak secara berlebihan, di mana dia berhasil membunuh si anggota gangster tersebut dengan cukup mudah tanpa harus kehilangan satu sandera pun. Bukannya mengucapkan selamat atau rasa terima kasih setelah melakukan pekerjaan yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh puluhan polisi, Cobra malah dicecar segudang pertanyaan oleh para wartawan, di mana mereka tidak menyukai keputusan Cobra dengan mencoba membunuh pelaku kriminal karena si pelaku pun berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. You tell that to his family, huh? Sesampainya di rumah, ketika Cobra sedang menonton televisi, dia tidak sengaja melihat berita tentang sebuah gangster yang bernama Geng Kapak. Geng itu sudah menelan belasan korban dalam kurun waktu 1 bulan. Dan bersamaan dengan berita itu, terlihat 3 orang Geng Kapak tengah mengintai seorang perempuan yang langsung membunuhnya ketika dia sedang sendirian. Terjadi sebuah perdebatan di ruangan otopsi di mana Geng Kapak telah membunuh sebanyak 16 orang dan polisi masih belum berhasil menangkap salah satu dari mereka, di mana seorang polisi di bidang investigasi yang akan kita sebut sebagai investigator meminta kepada polisi untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihaknya, karena jika kasus tersebut jatuh ke tangan Cobra, maka pertumpahan darah akan terjadi sehingga bisa berdampak buruk bagi kepolisian. Si kepala juga membenarkan hal itu dengan mengatakan bahwa Cobra adalah seorang spesialis dalam melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan siapapun, dan mereka tidak bisa terus membunuh orang-orang karena hal itu dapat mengancam reputasi mereka saat ini. Mendengar itu, Cobra langsung angkat bicara, di mana polisi telah kalah karena harus mematuhi aturan hukum yang mengekang mereka. Sedangkan Geng Kapak selalu bertindak melawan hukum, namun tetap mendapat perlindungan darinya, dan jika mereka tetap kekeh dengan ideologi itu, maka mereka hanya bisa menunggu kejadian tersebut terulang kembali. Di hari berikutnya, Geng Kapak kembali berulah. Kali ini aksinya tak sengaja dilihat oleh seorang wanita yang kebetulan melewati jalur di mana mereka tengah beraksi. Namun karena tidak memungkinkan untuk mengejarnya, maka mereka hanya bisa menghafal plat nomor wanita itu untuk dijadikan mangsa berikutnya. Siapa sangka ternyata Geng Kapak memiliki orang dalam yang bekerja sebagai polisi, di mana mereka melakukan pembunuhan tidak benar-benar acak, melainkan dari informasi yang didapatkan dari polisi tersebut. Setelah pembunuhan itu terulang kembali, si kepala polisi akhirnya pergi menemui Cobra untuk melibatkannya dalam penumpasan Geng Kapak, namun dengan satu syarat, bahwa dia tidak boleh asal membunuh orang yang tak bersalah. Malam itu juga Cobra ditemani oleh temannya yang bernama Samsul. Ia mulai menginvestigasi setiap lokasi yang kemungkinan akan menjadi tempat di mana anggota Geng Kapak bersembunyi. Di tempat lain terlihat seorang model bernama Ingrid Hussein hendak pulang dari tempat kerjanya bersama sang pacar, yang ketika mereka hendak memasuki mobil, tiba-tiba
Ya, ternyata kali ini Ingrid sudah masuk ke daftar hitam milik geng Kapak karena dia merupakan saksi hidup mengetahui wajah dari anggota mereka yang tak sengaja terlihat ketika tengah membunuh seorang wanita tempo hari. Geng Kapak pun akhirnya pergi ke TKP. Setelah mereka mendengar suara sirene yang mulai mendekat, hal itu membuat Ingrid bisa bernapas lega karena dia berhasil lolos dari pembunuhan tersebut. Setelah mendapat perawatan dari dokter, Ingrid pun dihujani beberapa pertanyaan oleh dua polisi yang tidak lain adalah Cobra dan Samsul. Di sana mereka berdua bertanya tentang kehidupan Ingrid, apakah dia punya musuh atau tidak, atau kejadian aneh yang pernah dia lalui beberapa hari yang lalu. You don't look like policeman. 3 pertanyaan awal tidak dijawab oleh Ingrid, sementara pertanyaan terakhir ia menjelaskan secara rinci bahwasanya beberapa hari yang lalu dia pernah bertemu dengan seorang pria yang sangat mengintimidasi dan mencoba untuk mengenalinya. Yang hal itu disimpulkan setelah pria tadi menatapnya dengan sangat tajam meskipun mereka tidak pernah bertemu atau mengenal satu sama lainnya. That's nice. Tanpa sepengetahuan Cobra, ternyata percakapan mereka juga didengar oleh polisi wanita yang merupakan anggota dari geng Kapak. Setelah mengetahui informasi serta tempat di mana Ingrid tinggal, dia pun segera memberitahukan hal itu kepada si eksekutor geng Kapak atau bisa kita panggil si pembunuh malam. Demi menjaga keamanan Ingrid, mereka berdua pun membuat kesepakatan di mana Cobra akan pulang ke rumah untuk mencari informasi, sedangkan Samsul akan berada di rumah sakit untuk menjaganya. Tak berselang lama, datanglah si pembunuh malam ke rumah sakit. Setelah mendapati informasi dari rekannya yang merupakan seorang polisi, di sana dia berhasil membunuh beberapa staf rumah sakit dengan menyamar menjadi petugas kebersihan. Ketika sedang mencari identitas pelaku, di rumah Cobra pun mendapat sebuah panggilan dari Samsul yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan apa yang diinginkan olehnya. Yang setelah mendengar hal itu, Cobra pun menyuruh temannya untuk segera kembali, karena itu merupakan sebuah jebakan bagi mereka agar tidak ada seorang pun yang menjaga Ingrid di rumah sakit. Ingrid yang sudah semakin terpojok akhirnya berhasil melarikan diri setelah dia membunyikan alarm rumah sakit yang membuat seluruh staf dan juga pasien berhamburan keluar dari kamarnya. Hingga si pembunuh harus mengurungkan niatnya karena melihat sikon yang tidak memungkinkan. Karena rumah sakit dirasa tak aman lagi, maka Cobra pun membawa Ingrid ke tempat lain yang jauh dari jangkauan para gangster yang mengancamnya. Yang sebelum berangkat, Samsul membawa seorang polisi wanita yang ditugaskan untuk membantu mereka dalam menangani kasus para gangster. Mereka tak menyadari bahwa orang yang dibawanya merupakan orang dalam atau dalang di balik kekacauan yang mereka alami saat ini. Yang hal tersebut terulang kembali ketika mereka baru saja memacu kendaraannya saat berangkat ke tempat tujuan. Setelah Samsul tumbang pertama kali, kini giliran Cobra lah yang menjadi incaran sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Malam harinya Cobra dimarahi oleh para atasannya, di mana dia telah membahayakan nyawa Ingrid dan dicap sebagai dalang di balik kematian warga sipil dalam usahanya melawan para gangster. Yang ketika Cobra tengah menjelaskan situasi saat ini, si kepala investigasi malah menyalahkannya terus-menerus hingga membuatnya sangat marah dan hampir melakukan tindakan kekerasan pada si kepala tersebut. Dengan menggunakan mobil barunya, Samsul dan Cobra kembali melanjutkan perjalanannya dengan membawa penumpang masing-masing, di mana mereka berniat untuk pergi dari kota dan memancing agar para gangster mengikutinya dari belakang.
Lewat informasi dari si polisi wanita, para anggota geng kapak pun mulai mempersiapkan perbekalannya karena mereka akan segera berperang habis-habisan dengan sosok pembasmi kejahatan yang tiada lain adalah Cobra. Ketika mereka tengah makan malam, terlihat Cobra mulai membuka hatinya terhadap Ingrid, di mana mereka akhirnya ngobrol dengan santai sambil bercanda riau. Namun di sela perbincangannya, perhatiannya teralihkan pada si polisi wanita yang gerak-geriknya mulai membuatnya curiga. Kecurigaannya pun semakin besar ketika dia melihat wanita itu tengah menghubungi seseorang, di mana dia lebih memilih telepon umum yang berada di luar daripada menggunakan telepon yang berada di dalam kamarnya. Ketika Samsul tengah tertidur di kamarnya, Cobra pun mulai mempersiapkan seluruh senjata yang dia punya untuk berjaga-jaga, karena mungkin besok akan terjadi perang besar-besaran antara dirinya dengan geng kapak. Namun karena suara yang dihasilkan olehnya cukup mengganggu, membuat Ingrid harus terbangun sehingga aksi pengeceritan pun tak terhindarkan lagi. Pagi harinya, semua orang terlihat heboh ketika mengetahui bahwa si polisi wanita itu tiba-tiba bersama anggota geng kapak yang datang ke sana dengan puluhan personilnya, dan mereka langsung menghujani Cobra CS dengan peluru serta membakar hotel yang semalam ditinggalinya. Karena fokus menyelamatkan Ingrid, Cobra pun terpaksa harus meninggalkan Samsul yang tengah terluka akibat tembakan oleh pihak musuh. Situasi yang kian memburuk membuat Cobra harus mengambil keputusan yang sangat sulit, di mana dia menyuruh Ingrid untuk pergi bersembunyi di dalam pabrik pengecoran. Sementara dia akan mencoba untuk mengurangi jumlah anggota geng kapak sebelum nanti menyusul ke dalam. Mengetahui bahwa Ingrid tidak sendirian, Cobra pun segera menyusulnya ke dalam, yang di sana dia berhasil membunuh beberapa anggota geng kapak tersebut sebelum akhirnya mereka menangkap Ingrid dan membunuhnya. Terkepung oleh si polisi wanita dan si pembunuh malam, datanglah Cobra yang langsung menembaki mereka berdua, di mana si polisi berhasil ditumbangkan, sedangkan si pembunuh berhasil melarikan diri yang membuatnya selamat dari kematian. Merasa bosan dengan aksi kejar-kejaran yang begitu-begitu saja, membuat si pembunuh akhirnya keluar dan meminta agar Cobra juga ikut menunjukkan keberadaannya, supaya mereka bisa berbincang-bincang dan saling memperkenalkan diri. Yang ketika berbincang-bincang tersebut tengah berlangsung, tiba-tiba namun mereka memilih untuk saling bertarung dengan menggunakan senjata tajam daripada saling menembak satu sama lain. Di akhir pertarungan, Cobra berhasil mengikatkan tubuh si pembunuh ke dalam sebuah kail yang membawanya ke perapian sehingga dia harus mati terbakar dalam api yang sangat panas. Setelah berhasil membantu seluruh anggota geng kapak, Cobra pun mendapatkan ucapan selamat dari kepala polisi, termasuk si kepala investigasi yang selalu membuatnya kesal, di mana si kepala meminta agar tidak ada dendam di antara mereka. Yang dengan senang hati dia pun menerima tawaran tersebut. Tapi tiba-tiba film pun ditutup dengan si Cobra dan si Ingrid berboncengan di motor dan tamat.